Itulah power of happiness. Ya, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Ya, kembali lagi hari ini kita akan belajar tentang sekilas apa sih yang disebut dengan asesmen. Kembali lagi, perkenalkan saya Dimas Yoga Pratomo. Jadi, training online ini adalah pengalaman saya selama 10 tahun lebih berkarir di dunia human resource. Oke. Tujuan training hari ini adalah yang pertama mengetahui sekilas bisnis proses HRD mulai dari awal sampai akhir seperti apa. Yang kedua adalah mengetahui tentang asesmen. Yang ketiga adalah kenapa asesmen disebut sebagai quality control. Yang terakhir adalah studi case. Di sini adalah saya dapat request bagaimana sih melakukan asesmen atau quality control sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa memberikan les privat, yaitu IPSI Education. Oke, untuk sesi pertama seperti biasa saya mengingatkan kembali bahwa kisah bisnis proses secara flow mulai dari awal sampai akhir adalah seperti ini. Jadi mulai awal adalah di proses organization development, lalu ke proses compensation benefit, setelah itu ke proses recruitment and assessment, setelah itu ke performance management, setelah itu ke training development. Nah, semua proses ini secara mendasar ada di proses personaliaan, human resource information system, dan industrial relation. Oke, khusus materi hari ini itu poin pentingnya ada di bagian rekrutmen dan asesmen. Oke, kita mulai ya. Oke, yang dimaksud dengan asesmen apa? Asesmen itu adalah proses verifikasi dan validasi terhadap subjek berupa produk atau jasa apakah sudah sesuai dengan tujuan dari produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah asesmen itu adalah proses verifikasi dan validasi apakah produk yang sudah dihasilkan atau jasa yang sudah diberikan sudah sesuai dengan tujuan dari produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen tersebut. Maka dari itu sebenarnya asesmen adalah sebuah proses quality control. Kenapa? Karena asesmen itu penting dilakukan untuk menjaga kualitas output perusahaan. Jadi apalagi perusahaan tersebut yang bergerak di bidang jasa, karena jasa ini biasanya output yang dihasilkan adalah kompetensi yang dimiliki oleh SDM tersebut. Nah, kompetensi ini biasanya memang harus selalu diasesmen, diberikan training, di-maintain dengan baik sehingga secara kualitas kontrol itu tidak berkurang kualitasnya. Nah, kalau sekilas contoh kalau dalam sebuah perusahaan itu yang bisa dijadikan tools quality control, yang pertama adalah tentu psikotest. Psikotest adalah alat kontrol kalau kita mau meng-hire karyawan, kita mau meng-hire profesional juga tetap harus di psikotest, karena di proses audit itu ada proses apakah profil orang tersebut cocok di perusahaan kita. Yang kedua, kalau perusahaan sudah memiliki SOP, maka juga bisa dijadikan sebuah alat kontrol dari kualitas yang dijalankan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah performance management system. Jadi manajemen kinerja yang sudah dibuat secara struktur juga akan menjadi dasar sebuah quality control sebuah perusahaan. Yang keempat adalah Six Sigma. Nah, ini contoh kalau di perusahaan manufaktur dan masih banyak lain sebagainya. Oke, kita langsung ke studi case saja. Nah, ini studi case kali ini ada request dari rekan saya sekaligus pemilik dari bisnis IPSI Education. Nah, ini bisnisnya teman-teman bisa lihat di Google ya. Jadi sekalian promosi kalau teman-teman butuh les privat, baik itu TK, SD, SMP, SMA maupun untuk les persiapan ujian. Nah, ini mungkin salah satu jawabannya buat teman-teman yang bekerja atau
rumahnya ada di Surabaya, anak-anak bersekolah di Surabaya, itu bisa menghubungi IPSI Education. Oke. Ini setelah dilakukan proses validasi. Nah, ini adalah bisnis proses di IPSI Education prosesnya. Jadi produk yang dihasilkan secara sederhana adalah jasa memberikan les berupa les privat. Yang kedua adalah jasa berupa les di kelas. Nah, setelah itu tentor itu tentu akan memberikan les di sesi privat ataupun kelas. Nah, di sistem IPSI yang membedakan adalah tentor ini mengisi web IPSI untuk laporan perkembangan belajar si anak yang telah diberikan pelajaran oleh tentor-tentor di IPSI. Nah, kenapa saya kasih garis kotak bisnis proses yang kedua dan ketiga? Ini adalah proses di mana kualitas produk IPSI akan dinilai oleh customer. Jadi kalau kita ngomong di KPI balance scorecard, maka yang dinilai, yang menciptakan customer perspektif adalah dua proses ini. Nah, kalau berhubungan dengan quality control atau assessment, bagaimana cara mengecek agar kualitas selalu bagus? Nah, ini adalah suggestion yang saya berikan. Jadi ini bukan dapurnya IPSI ya, tapi ini suggestion yang saya berikan kepada salah satu rekan saya. Jadi bagaimana sih cara menjaga kualitas kontrol di produk les privat. Nah, kalau di proses yang kedua, jadi tentor les memberikan les privat dan kelas, quality controlnya itu ada 3 suggestionnya. Yang pertama adalah psikotes. Psikotes ini artinya adalah perlu juga diberikan psikotes kepada calon-calon tentor. Tujuannya untuk dicek apakah memang yang bersangkutan ini sudah cocok atau memang passionnya suka mengajar. Nah, itu bisa dicek di psikotes. Quality control yang kedua adalah micro teaching. Jadi disuruh meminta untuk bagaimana kalau memberikan sebuah pembelajaran kepada murid di kelas maupun secara privat. Lalu nanti sang validator atau pihak IPSI-nya akan bisa melihat apakah proses ini sudah sesuai atau tidak dengan kualitasnya IPSI. Yang ketiga adalah minimum requirement. Nah, penting minimum requirement di sini itu artinya adalah persyaratan yang memang diharuskan minimal agar menjaga kualitas dari tentor yang ada di IPSI. Kenapa harus seperti itu? Contoh misalkan, jadi minimal yang menjadi tentor kelas anak TK dan SD minimal pendidikannya adalah D1. Kenapa D1? Karena level berpikirnya sudah bisa ke level berpikir analisis atau aplikatif. Sedangkan kalau yang ngajar anak SMP harus lulusan apa? Nah, ini juga harus perlu dicek dan dicek. Harus dibikin yang namanya minimum requirement. Nah, itu proses pertama. Jadi untuk quality control produknya IPSI itu ada di 3 ini untuk yang pemilihan tentor dalam memberikan les privat dan kelas. Nah, setelah tentor memberikan les privat ataupun les kelas, maka tentor mengisi web dari laporan perkembangan belajar. Nah, quality control juga bisa dilakukan dari laporan perkembangan belajar. Jadi kalau paling gampang di suggestion saja, tentor itu dikategorikan menjadi 3 kategori dasar. Yang pertama adalah kategori yang bagus, cukup, dan kurang. Nah, parameternya seperti apa? Bikinnya simpel. Misalkan tentor yang mendapatkan komplain lebih dari 3 kali akan dimasukkan dalam kategori kurang. Tentor yang tidak pernah mendapatkan komplain selama 3 bulan berturut-turut, maka dia dikatakan kategori yang bagus. Nah, ini quality control yang bisa dilakukan oleh IPSI dan rasanya sudah berjalan ya. Nah, yang kedua, bisa juga memang tentor itu dipanggil yang bermasalah. Ingat, dipanggil yang bermasalah berdasarkan laporan mungkin dari orang tua murid atau wali murid. Nah, ini disebut ketika dipanggil. Nah, sesi ini itu yang disebut dengan counseling session. Nah, lebih detail lagi, counseling session itu ingat ya, counseling itu bukan sesi ngobrol-ngobrol ya.
Jadi counseling session itu adalah sesi di mana dari pihak asesor atau asesmen itu menggali kira-kira problem yang terjadi sama tentor sehingga menyebabkan adanya komplain. Nah, yang penting di sini adalah ketika melakukan counseling session, catatan konseling itu harus sistematika. Nah, jadi tidak boleh satu sesi itu pertanyaannya berbeda-beda, atau nah ini untuk menjaga agar setiap ada konseling itu data yang dimasukkan akhirnya outputnya juga sama dan bisa menjadi sebuah standar. Artinya di setiap sesi konseling ini dalam rangka untuk menjaga kualitas itu juga bisa berupa si asesor ini adalah sebagai problem solver. Dia akan menganalisa ada masalah apa yang terjadi dengan tentor yang memang mendapatkan komplain dari wali muridnya. Ini contoh mind map dalam problem solving yang bisa dipakai ketika kita melakukan sesi konseling terhadap tentor yang sedang bermasalah ataupun karyawan yang sedang bermasalah. Ini bisa kita pakai juga. Ini metodenya metode Damaik ya, tapi saya ambil dari mapping bagaimana mengidentifikasikan masalah. Oke. Jadi mulai dari akibat, kira-kira akibat ini penyebabnya apa. Nah, ingat penyebab masalah itu ada dua, penyebab yang bisa dikendalikan, ada yang tidak terkendali. Nah, yang terkendali ini biasanya nanti kita tanya terus, nah sampai kita dapat akar penyebab. Ingat ada juga namanya metode why analysis, ditanya mengapa sampai mendapatkan akar penyebab masalah. Nah, bagi penyebab yang tidak terkendali ada dua pilihan. Kira-kira kalau penyebab tak terkendali ini bisa karena dia penyebabnya yang bisa diperkirakan, ada juga penyebab yang tidak bisa diperkirakan, atau kita bilang ini adalah force major. Kalau sudah force major mau dikata apa? Artinya yang bisa diidentifikasi adalah penyebab yang tidak terkendali yang bisa diperkirakan, sehingga kita bisa menyusun yang namanya daftar tindakan antisipatifnya seperti apa. Oke, sekian dulu sekilas tentang asesmen. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih.